Selamat siang. Kita sedang berada di Kobe. Ya, Puncak Kobe. Puncak Kobe di Riau. Kalau di kabupaten apa, Pak? Ini Kampar. Kabupaten Kampar. Ini sekarang saya sama Pak Budi. Jadi Kobe ini menarik. Sebuah tempat wisata yang digerakkan oleh 15 orang. Dan asal mula belakang kita ini dulu sebenarnya perkampungan. Cuman kemudian diubah menjadi PLTA ya Pak. Iya. Dibendung. Artinya dia akhirnya naik airnya. Kemudian orang-orang dipindahkan ke tempat di mana tadi saya ngisi kegiatan. Namanya Desa Kampung Patin. Kampung Patin tadi yang Koto Masjid. Nah, ini Pak Budi di mana Pak memulainya? Awalnya dulu ingatan Bapak kan lahir di sini berarti ya? Iya. Waktu lahir di sini ingatannya gimana nih? Dulu bawah-bawah itu seperti apa dulu? Oke. Kami awal pertamanya ada namanya Pak John Haril. Kebetulan beliau punya tanah di bawah yang kami kasih nama itu namanya Kaistren Camping Ground. Awalnya di situ kami buka dan akhirnya merambah ke atas. Dan ini salah satu bukti nyata dari kegigihan kelompok dan masyarakat serta pendampingan baik itu dari perguruan tinggi. Tak luput tentu pihak desa merespon dengan bagus. Dan setelah berjalan beberapa tahun, itu dimulai dari tahun 2015 dicetus berbagai kegiatan. Nyatanya yang paling potensi di sini buka view pemandangan dan camping ground. Ini kayak ini Pak ya, Raja Ampatnya Ya, Riau. siap. Kalau di Sumatera Barat di Mande. Dan ini setelah kunjungan Pak Sandi ke sini, Pak Menteri Pariwisata, ini kami kasih namanya dengan kawasan 1000 pulau. Artinya ada yang namanya daerah Pulau Seribu. Di sini kami punya kawasan 1000 pulau yang kami bilang. Ribuan pulau-pulau kecil yang menjadikan satu kesatuan yang unik yang akan menjadi nilai tambah, nilai jualnya. Itu pulau-pulau itu tetap milik seseorang atau udah jadi PLTA? Sebetulnya kan kami bukan mengkaji oh ini siapa yang punya, yang penting masyarakat digunakan untuk kepentingan publik. Kepentingan publik untuk kelompok. Namun nanti kalau barang ini ternyata dipakai pihak yang berkenan, tentu nanti mereka kan mengkoordinasikan secara sehat lah, cerdas. Mereka nanti ini jadi secara tidak langsung malah komunitas ini membantu memberikan manfaat lebih ya. Membuka lapangan kerja baru lah. Toh tidak merusak. Tidak. Bagaimana PLTA tetap berpunya fungsi di sini ya. Terus kalau itu Pak ada perahu-perahu, tak lihat tuh ada penumpang-penumpang tuh, dia masuknya dari mana tuh? Ini pintu masuknya kita ada 3, malah 4. Yang pertama dari Dam PLTA Koto Panjang, yang kedua dari Kobe ini bisa turun ke bawah, habis itu dari Talo Pusako, dan terakhir nanti itu kondisinya Tepian Maligai yang akan mengkonekkan seluruh 16 objek wisata yang berada di sekitaran satu komplek ini akan disatukan koneknya. Itu makanya perahu tuh digunakan mengangkut para wisata yang ke sini. Dan ini telah dikunjungi 11 negara. Waktu Porprov yang dayungnya yang berada di Batu Besurat dulu, mereka udah nengok melihat. Itu makanya kami bikin Raja Ampat Menyapa Dunia. 13 negara yang berkunjung ke sini. Dan alhamdulillah semenjak adanya ADWI 2021, ADWI 2021, yang namanya desanya Desa Koto Masjid, yang nama desa wisatanya itu Desa Wisata Kampung Patin. Artinya Kampung Patin itu bukan penghasilannya Patin apa segala macam. Yang kami ambil waktu itu, waktu kami ke pusat, yang terpikir sama kelompok kami, Patin ini di samping harga jualnya bagus, artiannya yang kedua dalam silsilah dia hidup, dia tak milih kondisi air. Itu makanya kami beri namanya dengan Desa Wisata Kampung Patin. Yang tadinya mereka lahir di bawah tadi, di bawah ini ya. Terus kemudian ini Pak, manajemen pengelolaan ini gimana nih?
15 orang ini akhirnya gimana? Ini memperjuangkan bangun ini, bangun macam-macam ini. Tentu dalam proses pembangunan ini yang terpenting dulu yang dibangun sama tim Puncak Kobe ini, mereka memprioritaskan dulu SDM-nya dulu. Setelah SDM-nya matang, mereka akan mempunyai peran secara masing-masing dalam satu konteks, satu suara, satu keputusan, dan akhirnya jadilah yang kayak gini. Ini setiap minggunya terus dikunjungi event kabupaten, event provinsi, dan pemilih gathering. Lokasi ini kalau kami boleh bilang lah namanya kunjungan tingkat wisata ke Kampung Patin itu per minggunya mencapai 4.500 sampai 6.000 per minggu. Per minggunya. Kunjungan ke desa Kampung Patin. Artinya dari Senin sampai Minggu. Iya. Tapi yang paling banyak liburan sama Sabtu sama Minggu. Weekend. Terus orang masuk sini bayar berapa tuh? Kalau di sini bayarnya 15.000 per orang. Fasilitas yang ada? Mereka boleh selfie di sini. Paling nanti tambahan mereka cuman uang kebersihan lah di WC. Tapi ada toiletnya. Di toiletnya karena saat sekarang ini memang itu yang belum terpecahkan, problem untuk menarik air ke atasnya ataupun bagaimananya nanti. Nah, air yang di tadi Itu diangkut. Oh, diangkut pakai mobil, dipindahkan ke tong. Listriknya dari? Listriknya udah masuk. Listrik udah masuk. Udah. Sebenarnya masih bisa lah kalau narik dari sini ke sini. Terus ini Pak, kayak ke depan harapannya apa Pak? Kayak meeting room misal. Oke. Kami berharap di objek wisata ini menjadi salah satu objek wisata yang akan bisa menjadikan tempat yang nyaman, aman, dan merasa betah orang tuh ya tempat meeting kecil-kecilan lah. Nah, dengan camping, glamping itu. Namun nanti kan tak terlepas lah dari SDM yang handal tuh, mereka tahu, mau, dan melakukan tentu melalui bagaimana membina desa supaya cerdas gitu. Akun medsosnya apa ini? Ada. Kalau ini namanya dulu Puncak Kobe, tapi yang namanya Karya Kampung Patin. Kalau di yang apa, di IG-nya di Kampung Patin namanya Karya Kampung Patin. Oh, Karya Kampung Patin. Dan kami menampilkan satu slogan namanya satu kata, artinya satu kata tuh mereka mau bangkit atau jadi penonton. Yang kedua 1000 cerita. 1000 cerita tuh hari ini apa yang mau kita buat? Hari ini apa yang kita hasilkan? Hari ini komunitas apa yang perlu di SDM kan lagi? Yang ketiganya itu 1 juta karya. 1 juta karya di situ tuh setiap hari, setiap bulan Kampung Patin mempunyai suatu produk, suatu kegiatan. Dan bisa ditampilkan dan di sini. Bisa ditampilkan. Salah satunya kami bergerak di bidang lingkungan. Bagaimana menjaga sumber mata air. Oke, ya. Itu yang kami prioritaskan. Jadi sebenarnya Bapak ini backgroundnya dulu aktivis lingkungan ya? Siap. Tapi kemudian apa salahnya kalau kita kemudian menjadikan lingkungan juga bisa jadi objek wisata? Ada ancaman-ancaman? Kalau ancaman tuh banyak lah yang kami lalui, mulai dari suka dukanya, segala macamnya. Namun kami tak berhenti di situ. Cibiran orang banyak. Akhirnya kami sampai saat ini udah 10 kelompok tani hutan yang bergabung, 6 kelompok perhutanan sosial yang bergabung, dan kami naungi mereka dengan namanya Asosiasi Desa Wisata Indonesia Kampung Patin. Dan alhamdulillah mereka udah direspon sama berbagai akademisi dan pihak-pihak yang mengasih CSR. Teman-temannya udah dapat, alhamdulillah sampai hari ini. Dan kami tak berhenti di situ. Itu makanya kami bilang semakin banyak kita belajar, itu akan menjadi pemegang masa depan. Siapa yang berhenti berarti dia memegang masa lampau. Jadi pada akhirnya tantangannya lebih kepada inovasi, bahwa SDM ke depan masih terus belajar. Terus kalau luas ini sebenarnya masih bisa mana Pak? Ke sana?
Kalau yang kawasan yang boleh dikembangkan, mereka tuh punya 6 kelompok sadar wisata. Mereka udah bergerak. Dan pergerakan mereka tak sama satu dengan yang lainnya. Mereka tampil beda. Oh ya. Satu kelompok tuh, oh ini yang Ada mereka keunggulan masing-masing. keunggulannya, yang kelompok ini diunggulkannya. Ada sampai ke yang di bawahnya kelompok-kelompok sadar wisata. Sekarang udah di Kota Masjid aja udah 8 kelompok sadar wisata. Termasuk yang di danau ini namanya kelompok sadar wisata kawasan 1000 Pulau. Oh, jadi Pok Darwis ini ada 6 apa? Ada 6. 6 tadi dan dia spesifikasinya macam-macam. Mereka berarti kayak melayani apa? Perahu. Perahu berarti kayak mereka buka camping ground dan mancing. Terus Dan jelajah hutan. oh gitu. Terus ada yang ini penginapan di situ? Ada. Di dalam itu? Ada. Tuh, nampak sama Bapak. Itu salah satunya Pulau Putih. Yang sana itu? Ya. Oh, ada penginapan, ada kamar, tempat apanya? Kolam renang. Ini kalau dalamnya berapa, Pak? Dia bervariasi, Pak. Mulai dari kedalaman 3 meter sampai ke 18-20 meternya. Ada surga kayak gini Iya. ya. Ini repotnya kalau Raffi Ahmad datang dia investasi jadi penonton ini. Nah, kalau kami gini aja, Pak. Kalau namanya kita untuk maju, kita tak menutup kemungkinan harus ada investor. Kalau tak ada investor, kita berarti nanti monoton aja sih. Tapi mesti juga berpihak pada masyarakat. Siap. Yang penting mereka kan mau dia memberdayakan masyarakat. Betul. Sesuai dengan skill mereka masing-masing yang ada. Oke, makasih ya Pak Budi ya atas ceritanya. Pak. Ini satu inspirasi teman-teman bahwa kebersamaan 15 orang di Kobe ini. Ya. Kobe ini kalau filosofinya apa? Ini namanya salah satu tumbuhan hutan yang bisa menghasilkan suatu nilai jual yang tinggi. Itu isinya kayak kacang-kacangan isinya. Namanya Kobe. Kobe. Barangan. Koto barangan. Koto barangan. Nah, ini salah satu contohnya, Pak. Ini tanaman barangan tuh, Pak. Oh. Dia buahnya 1 kali 1 tahun dan isinya tuh kayak kacang. Oke. Jadi memang nama ini diambil dari sebuah pohon ya? Iya, tanaman hutan. Tanaman hutan. Yang ini langka. Langka, tapi dia seperti kacang-kacangan yang enak dimakan. Iya, enak dimakan. Oke. Makasih Pak. Siap. Pak Budi. Oke, mudah-mudahan terus berjuang. Insya Allah. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Siap. Pak Dharma. Salam payungi Pak.